tidak akan pernah bersanding dengan orang yang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa ma kana ma'ahu min ilah. المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا ألا نعبد إلا إياه. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو الحمد لله. والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا راضي والحمد لله بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تطمئن بها قلوبنا وتنشرح بها صدورنا وترفعنا إلى مرضات الله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب لها. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita tidak akan pernah bosan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya hingga ketaatan dan ketaatan bisa kita lakukan dengan baik sampai saat ini. Sungguh Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya pada pagi hari itu ada keberkahan. Artinya ketika kita melakukan kebaikan apapun di pagi hari, maka Allah akan memberikan keberkahan di sana. Kebaikan apapun yang kita lakukan di pagi hari, maka keberkahannya akan Allah berikan. Yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah ziyadatul khair dan ziyadatul ta'ah. Di dalamnya kebaikan bertambah, dan dengan kebaikan bertambah ketaatan dan ketaatan dengannya. Kita melakukan thalabul ilmi pada pagi hari, maka Allah tambahkan keberkahan di sana. Di samping thalabul ilmi itu sendiri merupakan sebuah keberkahan.
Di samping surut itu juga ada keberkahan. Maka keberkahannya akan bertambah. Ketika kita melakukan mencari ma'isyah di pagi hari, maka akan Allah tambahkan keberkahan di sana. Itulah para ulama kita mengatakan maksud daripada keberkahan di pagi hari itu. Berbeda misalkan ketika kita tidak melakukan kebaikan pada pagi hari itu, maka kita tidak mendapatkan keberkahan di dalamnya. Mungkin itulah yang membedakan kita, kehidupan kita di Indonesia khususnya. Pagi harinya itu hidup, pagi hari hidup. Tapi mungkin inilah penyebabnya orang-orang, insya Allah, kalau kita lihat budaya orang-orang Arab, habis subuh sampai nanti jam 8 seperti tidak ada kehidupan di sana. Kehidupan mereka itu bergerak sekitar dari jam 8 ke atas. Habis subuh sampai jam 8 itu senyap. Kehidupan orang Arab saat sekarang seperti itu. Maka mungkin bisa jadi yang hilang keberkahan dari pribadi mereka itu, ya, menghilangkan keberkahan di pagi hari itu. Malam harinya, mau musim dingin atau musim panas, mereka itu begadang. Pada pagi hari mereka tidur. Maka ketika kita keluar dari rumah kita pagi hari untuk melakukan olahraga, yang kita lihat itu adalah sesama kita orang-orang Asia. Tapi orang Arab itu jendelanya tertutup, toko-toko tertutup, belum ada aktivitas. Itu kehidupan mereka sekarang. Baik, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah bukti bahwa Allah mencintai, Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah sibukkan ia pada ketaatan. Allah sibukkan ia pada masalah agama ini untuk ia pahami. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kebaikan karena kita tersibukkan dengan ketaatan demi ketaatan. Maka inilah yang menjadi penyebab kenapa para sahabat dan para salafus saleh kita mencintai komunitas-komunitas orang-orang soleh, karena terkadang hal itu simpel bagi kita. Terkadang hal itu simpel, tapi itulah sesungguhnya yang menguatkan mereka untuk tetap dalam ketaatan. Terus mereka berada dalam komunitas orang-orang soleh, hadir di majelis ilmu bersama orang-orang soleh. Karena dengan seperti itu mereka akan membangun diri mereka, membangun komunitas mereka untuk menghadirkan orang-orang yang tersibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Sungguh kita tidak bisa membayangkan, insyaallah. Makanya nanti akan kita lihat ada dua jenis manusia yang Allah hadirkan dalam hatinya kecintaan kepada Rabbul Izzah. Ketika ia merasa ada penghalang di dalam hatinya untuk menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi sebuah musibah baginya. Tapi ada sebagian manusia yang di dalam hatinya itu tidak sedikit pun ketika ada penghalang untuk terus menjalin hubungan yang erat dengan Allah yang ia cintai, itu tidak menjadi beban membuatnya. Ada orang-orang yang terus menghadirkan keberadaan Allah dalam dirinya, keberadaan Allah dalam hatinya, keberadaan Khalik yang ia cintai dalam hatinya. Maka sedikit pun yang membuat ia
terhalang dengan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu membuatku begitu resah. Itulah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nanti akan datang satu masa di mana mereka itu menganggap dosa-dosa itu seperti hal-hal yang biasa, sementara bagi kami dosa-dosa kecil itu menjadi sebuah masalah yang sangat membuat kami tidak bisa nyenyak dalam tidur-tidur kami. Masya Allah. Dosa-dosa kecil membuat mereka tidak bisa nyaman dalam tidurnya, sementara kita, Masya Allah, dalam keseharian yang kita lewati, dalam aktivitas yang kita lewati, Masya Allah, begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, dan sedikit pun kita tidak merasa resah dengan dosa-dosa itu, karena sungguh dosa-dosa itu akan menjadikan hati kita hitam. Dan ketika hati kita hitam, semakin bertambah kehitaman dari hati kita, maka ketaatan dan ketaatan itu akan sulit kita lakukan. Maka pada kesempatan kita kali ini, yang akan menjadi pembahasan kita adalah seputar taubat dan istighfar. Sebagaimana taubat dan istighfar itu ada perbedaan, bukan sesuatu hal yang sama. Kalau taubat itu membutuhkan dosa-dosa sebelumnya hingga ia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada permasalahan istighfar, pada bab istighfar, yang dibutuhkan dari istighfar itu sesungguhnya adalah keimanan. Maka semakin tinggi keimanan seseorang, maka ia akan erat dan mesra dengan istighfar itu. Ketika kita berbicara terkait dengan taubat, maka taubat ini memiliki makna yang tiga hal ini terus akan selaras ketika ingin kita menghadirkan makna taubat, yaitu ilmu, halun, wa fi'lun. Kenapa dengan ilmu? Apa hubungan ilmu dengan taubat? Apa hubungan ilmu dengan taubat? Maka ilmu ini posisi yang pertama untuk memahami makna taubat itu. Maka ilmu ini yang pertama. Dan yang kedua adalah al-halun, dan yang ketiga adalah fi'lun. Ada apa dengan ilmu itu? Maka dengan ilmu itu, bahwa ma'rifatu awwamu dururi dzambi. Dengan ilmu, hanya dengan ilmu kita akan mampu melihat bagaimana efek kerusakan yang dihadirkan oleh dosa yang kita lakukan. Tanpa ilmu, maka kita akan menjadikan dosa-dosa itu sebuah hal yang biasa saja. Dengan ilmu, kita akan mampu melihat bahwa sungguh satu dosa itu akan mampu membuat kerusakan-kerusakan yang sangat dahsyat. Karena dia akan melihat bahwa satu dosa yang dia lakukan akan menjadi dinding penghalang antara dia dengan Rabb-nya, antara dia dengan Allah yang dia cintai. Terkadang yang membuat kita melambat-lambatkan taubat kita adalah karena memang kejahilan kita. Kejahilan kita pada posisi dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan itu terkadang kita anggap remeh. Padahal tidak ada dosa yang dianggap remeh lalu kemudian tidak ada dosa yang kecil lalu kemudian dianggap remeh hingga akhirnya nanti ia akan menjadi dosa besar. Bukankah al-kabair
Salah satu dosa besar itu adalah merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman ketika melakukan dosa-dosa kecil, bagi kita kecil, merasa kecil. Lalu ia merasa aman dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bagian daripada dosa-dosa besar. Masya Allah, ada satu buku yang menarik yang dikarang oleh salah satu ulama dari Saudi, menulis beberapa dosa-dosa kecil yang dianggap remeh oleh kita, oleh kebanyakan manusia saat ini. Di sana beliau menuliskan salah satu dosa yang dianggap remeh oleh manusia sekarang itu, semisal menggandengkan nama kita atau nama istri kita dengan yang bukan nasabnya. Ini termasuk dosa-dosa yang diremehkan. Seperti misalkan nama kita, nama si Anu adalah Bapak Budi, istrinya disebut dengan Ibu Budi. Nah, itu jadi sebuah dosa yang dianggap remeh orang sekarang. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh seseorang namanya disandarkan kepada yang bukan nasabnya. Berbeda penamaan itu ada 3 loh, Pak. Penamaan itu ada kauniyah, ada laqab, ada nama asli. Ada nama, apa yang dimaksud dengan nama kunyah? Ma asdara bi abin aw ummin, nama yang disandarkan kepada ayah atau ibunya. Misalnya Abu Abdullah, Abu Azzan, Abu Abdurrahman, itu namanya kunyah. Atau Ummu Salamah, Ummu Ahmad, Ummu Hanif, itu namanya kunyah. Sementara laqab apa? Ma asdara min syai'in mamduha aw madhmumah, nama yang disandarkan kepada sesuatu hal yang terpuji atau tercela. Misalkan misalkan kalau disandarkan kepada hal yang tercela itu si botak, misalnya, itu namanya laqab. Si botak, apalagi si monyong, itu laqab. Karena disandarkan pada hal-hal yang mazmumah. Sementara ketika disandarkan kepada hal-hal yang terpuji, misalnya siapa? Si ganteng, si cantik, si bule, itu laqab. Dan para sahabat Rasulullah SAW terbiasa memiliki nama kunyah, dan itu sunnah. Ada banyak para sahabat belum menikah, tapi Rasulullah SAW memanggilnya dengan kunyah. Ya Abu Abdurrahman. Masih belum menikah, tapi sudah dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan kunyah. Ada nama yang ketiga itu dalam Islam itu adalah kunyah, laqab, dan tapi kalau yang jelek itu sebenarnya dilarang dalam Islam. Memanggil seorang dengan laqab yang jelek tidak boleh. Walaupun itu ada dalam penamaan, tapi tidak boleh. Yang dianjurkan adalah memanggil seseorang dengan laqab yang mamduha, yang terpuji. Si cerdas, si ganteng, si bule, itu sesuatu hal yang terpuji. Lalu kemudian nama aslinya. Nah, ulama tersebut menuliskan salah satu yang tidak boleh dan dianggap sepele dan dianggap biasa pada zaman orang-orang sekarang itu adalah menyandarkan seseorang kepada yang bukan nama nasabnya. Nama seseorang itu, nama suaminya misalkan Danu, istrinya dipanggil dengan Ibu Danu, padahal nama aslinya
ibu Irma misalnya, akan aneh itu, nggak boleh. Ibu dipanggil, disandarkan kepada nama suaminya, dan tidak boleh. Juga termasuk dosa-dosa yang remeh-temeh, yang dianggap sepele oleh orang-orang sekarang itu. Misalkan dia kejatuhan cicak, lalu kemudian dia mengatakan, oh ini pertanda hal yang buruk buat saya. Tidak ada hubungannya. Atau kemudian mengalungkan pada anak-anak satu hal yang tidak ada sandarannya, yang itu menganggap agar anak itu tidak rewel dan bandel. Anak baik-baik di tempat sini masih ada itu, dikalungkan, atau misalkan bawang putih ditempel ke bajunya, itu tidak boleh. Karena apa? Agar tidak rewel, karena diganggu jin katanya. Dengan bawang putih ini jinnya itu akan pergi dan tidak mengganggu. Nah, maka ilmu dalam masalah taubat menempati posisi yang pertama, karena dengan ilmu kita akan mampu melihat bagaimana dosa-dosa itu merusak bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada hati yang dia merasakan sebuah kesedihan yang teramat pedih ketika hubungan cintanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terganggu. Tetapi ada juga hati yang ketika hatinya ternodai, lalu kemudian hubungannya dengan penciptanya itu terganggu, ia menganggap biasa-biasa saja. Maka ketika hati yang pertama terganggu, merasa terganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang ia cintai, betul-betul ia cintai, maka akan hadir perkara-perkara yang akan membuat ia bermaksud untuk meninggalkannya. Maka hal yang ia lakukan pada waktu sekarang, al-hal, yang masa sekarang, dengan ia merasakan ada yang mengganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dosa-dosa tadi, maka yang ia lakukan adalah meninggalkan dosa-dosa tersebut. Coba kalau misalkan tidak didasari adanya ilmu pada orang tersebut, maka untuk masa sekarang pun ia tidak akan mampu, tidak akan mau, dan tidak akan terpikir untuk meninggalkan dosa tersebut. Untuk masa akan datang, maka yang akan ia lakukan adalah memiliki tekad yang bulat, memiliki kemauan yang tinggi untuk meninggalkan, untuk berazam meninggalkan apa yang membuat kenikmatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terganggu, untuk ia tinggalkan. Luar biasa posisi ilmu itu. Maka ada Imam Ghazali mengatakan, ya, Imam Ghazali Hujjatul Islam. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana ada orang-orang di masa kita sekarang itu sangat antipati pada perkataan atau qaul Imam Ghazali, karena mungkin kita belum begitu mendalami sosok daripada Imam Ghazali. Sering mereka membenturkan antara Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sesungguhnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga Imam Ghazali adalah ulama-ulama besar yang Allah hadirkan untuk agama Allah ini. Mereka-mereka yang selalu saja sering mengutip perkataannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnu Taimiyah sangat-sangat tidak ingin menghadirkan qaul Imam Ghazali dalam perkataan mereka. Tapi kita menjadi orang yang i'tidal, orang-orang yang mereka ulama besar
besar, kita tidak ada bandingnya dengan mereka hingga akhirnya kita mencela Imam Ghazali. Imam Ghazali hujjatul Islam. Kalau mereka ada yang mengatakan Imam Ghazali itu adalah ahli falsafah, lalu kemudian dalam Ihya Ulumuddinnya hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang dhaif yang ia tuliskan dalam kitabnya, itu banyak ulama-ulama kita mengkanter itu, ulama-ulama yang masyhur. Ibnu Hajar juga menuliskan terkait dengan hal itu, bagaimana beliau melihat Imam Ghazali dalam menempatkan hadis-hadis yang dhaif dalam Ihya Ulumuddinnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah dan Imam Ghazali sungguh adalah perbendaharaan yang mahal yang Allah hadirkan di tengah-tengah peradaban umat ini. Sampai pun ketika apa yang mereka hadirkan, kitab-kitab yang mereka hadirkan, buku-buku yang mereka tuliskan, sungguh seperti bak mutiara yang harus kita cari, dalami, dan kita petik setiap hikmah yang ada di dalamnya. Imam Ghazali mengatakan bahwa posisi ilmu itu adalah matla' al-khairat. Ilmu itu adalah batu loncatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tanpa ilmu kita tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang baik. Bukankah kita adalah umat yang Allah hadirkan mencintai ilmu? Bukankah wahyu yang pertama yang Allah hadirkan kepada umat ini adalah ilmu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukankah itu bagian daripada ilmu juga? Bukankah kalau kita bicara tentang ilmu terkait dengan Nabi Allah Adam dan iblis, itu ada sangkut pautnya dengan ilmu? Juga sangat menarik ketika kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu di dalam suratul Baqarah. Di dalam suratul Baqarah, Masya Allah, begitu indah sekali Allah berbicara terkait dengan ilmu itu. Mulai dari ayat 30, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ayat 30 sampai nanti ayat 33, setiap kata, setiap ayat di sana itu ada akar kata ilmu, ada akar kata ilmu. Tetapi menarik, menarik di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-34, kata ilmu itu seolah-olah tidak ada di sana. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi ayat sebelumnya, semua itu, setiap ayat memiliki akar kata ilmu. Apa hikmahnya? Beberapa ulama kita mengatakan bahwa di ayat yang ke-34 Allah tidak menghadirkan kata ilmu di sana karena di sana ada kata wastakbar. Masya Allah. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ma makna istakbar? Apa makna kata istikbar? Sombong. Maka seolah-olah kita mendapatkan pesan dari ayat 30 suratul Baqarah sampai ayat 34. Sungguh ketika kita menjadi umat, ingin menjadi umat yang berilmu, maka pribadi-pribadinya itu harus mengasah keilmuannya. Dan sungguh seorang thalabul ilmi itu tidak akan pernah mendapatkan keilmuan yang baik ketika di dalam hatinya ada kesombongan.
Sungguh ilmu itu tidak akan pernah bersanding dengan kesombongan. Maka ketika kita ingin mendedikasikan diri kita sebagai seorang thalibul ilmi, maka hilangkan kesombongan itu. Apa makna sombong sesungguhnya? Apa makna sombong? Ya. Makna sombong itu adalah apa? Menolak kebenaran, menolak kebenaran dan menganggap orang lain itu apa? Rendah. Nah, itu sombong, Pak. Kesombongan itu adalah kibrun, itu adalah menolak kebenaran dan menganggap orang lain rendah. Masya Allah. Coba kita lihat bagaimana para sahabat kita. Sahabat senior, Pak, senior sekali Abu Bakar Siddiq. Ada banyak kalau kita lihat di kitab Syiar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Imam Dhahabi, ada banyak riwayat-riwayat mulai dari Aisyah, mulai dari Umar bin Khattab mengungkapkan kemuliaan Abu Bakar Siddiq, bahwa Abu Bakar Siddiq ini adalah manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, seperti kita lihat di Syiar A'lamin Nubala. Tetapi ketika ada panglima yang masih bocah, siapa dia panglima yang masih bocah yang akan memimpin mereka? Siapa? Usamah bin Zaid. Apa yang dia lakukan? Sam'an wa ta'atan. Tetapi sungguh realita kita sekarang, ketika itu kebenaran datang dari anak kecil, maka yang dipandang oleh kita adalah kecilnya orang tersebut. Ini siapa? Jangan ngajarin aneh dong. Saya itu orang yang paling tua di masjid ini. Masya Allah. Saya orang paling senior di sini. Ente siapa? Ente baru datang juga. Masya Allah. Walhamdulillah. Itulah kesombongan. Maka ini yang bisa kita bahwa ayat 30 sampai 34 itu bahwa ilmu tidak akan pernah disandingkan dengan kesombongan. Tidak akan pernah. Coba kita lihat mulai dari ayat 30 sampai 33 itu akan kita temukan setiap ayat itu ada akar kata ini. Tapi di ayat 34 itu kita tidak akan temukan. Karena di sana ada kalimat kibrun, kesombongan. Ilmu itu adalah pembuka kebaikan-kebaikan, matla'al khair. Tetapi kebaikan itu tidak akan kita dapatkan tanpa ilmu, dan ilmu itu tidak akan pernah bersanding dengan orang sombong. Hilangkan kesombongan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sungguh tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Insyaallah. Misalnya, sungguh tidak akan masuk surga ketika di dalam hati seseorang itu ada kesombongan. Ya Allah. Seperti yang kita lihat tadi, kesombongan itu adalah menganggap hina, menganggap buruk orang lain, dan juga tidak mau menerima kebenaran. Semoga Allah menghilangkan kesombongan itu dalam diri kita, hingga akhirnya ilmu itu dekat dengan kita, hingga dengan ilmu itu kita terbuka dengan kebaikan-kebaikan. Salah satu yang membuka kebaikan itu adalah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah begitu mencintai orang-orang yang melakukan penyucian secara zahiriah. Bukankah ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu tidak masuk surga karena ia tidak bersih dalam membersihkan istinjanya. Bukankah kita lihat keutamaan orang-orang yang selalu menjaga kebersihan, menjaga wudhunya, mendawakan wudhunya? Bukankah itu menjadi sebuah keutamaan yang sangat luar biasa? Bukankah ada keutamaan
keutamaan ketika kita melakukan wudu. Dosa-dosa kita akan Allah gugurkan dalam satu riwayat ketika kita berwudu. Maka Allah begitu mencintai orang yang melakukan penyucian secara zahiriah, orang yang bersih secara zahiriah, Allah begitu mencintainya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang terus melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lebih Allah cintai ketika orang yang melakukan terus-menerus pembersihan badan secara zahiriah pun Allah sangat mencintai. Apalagi orang yang terus melakukan penyucian dirinya secara hakikat dan maknawi dari dosa-dosa. Inna Allah, maka akan kita lihat bagaimana Allah menjadikan orang yang selalu suka taubat dan orang yang selalu suka membersihkan secara zahiriah. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka itu erat hubungannya juga dengan istighfar. Bukankah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam riwayatnya, dalam praktek sholatnya, di dalam kitab praktek sholat Rasulullah SAW, kita lihat setelah sholat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu bukan hamdalah. Yang sunnah itu bukan hamdalah. Ada orang yang sholat setelah salat, alhamdulillah. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, ketika selesai sholat, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah istighfar. Habis sholat lagi, habis bermesraan dengan Allah, selesai berkomunikasi intens dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pun adalah istighfar. Lalu bagaimana dengan kita yang terus berhubungan dengan dosa, meninggalkan istighfar? Akan kita temukan bagaimana istighfar itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa dalam diri kita. Bukankah kita pernah mendengar satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal ini adalah, Insya Allah, Ahmad bin Hanbal ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i. Tapi yang terjadi pada kita sekarang, pada realita kita, orang yang menisbahkan mereka Hanbaliyah, seperti seolah tidak mau dekat pada orang Syafi'i. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Imam Syafi'i. Suatu ketika Ahmad bin Hanbal ini tinggal di Madinah. Suatu ketika beliau itu ingin pergi ke Irak, ke Basra. Entah apa yang mendorong beliau untuk bergerak pergi ke Basra. Tidak ada janji, tidak ada undangan untuk pergi ke Basra. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu masyhur di dunia Islam, baik itu di Syam, di Hijaz, di Irak, di Samarkand. Ma'ruf Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar. Tapi ketika itu tidak ada sosial media, hingga kita tidak pernah mengetahui wajah imam atau ulama yang besar ketika itu. Kalau sekarang ada ulama besar di Saudi, ada ulama besar di Mesir, ada ulama besar di Sam, ada ulama besar di Indonesia. Semua negara-negara Islam itu tahu wajahnya. Tetapi dulu pada masa itu namanya saja yang masyhur, tapi tidak pernah dikenal wajahnya oleh kebanyakan orang, kecuali mereka yang langsung bertatapan, langsung berwajah dengan beliau. Imam Ahmad bin Hanbal terdorong untuk berangkat ke Basra, ke Irak. Maka ia berjalan sendiri, berangkat sendiri.
Ketiba di Basrah, beliau melakukan sholat isya berjamaah, dan setelah sholat isya berjamaah, beliau merasakan ketenangan, kenyamanan, dan kelelahan. Beliau seperti membutuhkan untuk istirahat sebentar, maka beliau istirahatlah di masjid yang beliau sholat isya di sana. Ketika beliau sholat isya di sana, kecapean lalu kemudian tertidur, datanglah pengurus masjid. Syekh itu terbiasa untuk panggilan orang tua. Syekh, di sini ente mau ngapain di sini? Saya mau tidur. Saya seorang musafir. Di sini tidak tempat tidur. Ayo keluar. Mohonlah, minta tolong. Saya mau tidur di sini. Saya kecapean. Saya enggak. Seorang musafir. Saya ingin istirahat sejenak dari kelelahan saya. Enggak boleh. Keluar dari sini. Orang ini, pengurus masjid ini tidak kenal dengan beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai akhirnya beliau didorong untuk keluar. Ketika didorong keluar, tetap saja Imam Ahmad bin Hanbal ingin merasa tidur di teras masjid tersebut. Datang lagi pengurus masjid ini. Syekh, apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingin tidur, saya kecapean, saya musafir. Di dalam masjid tidak boleh, di terasnya juga tidak boleh. Keluar aja. Didorong oleh laki-laki tersebut. Di depan masjid itu ada penjual roti. Nah, ini akan kita temukan riwayatnya di Syiar A'lamin Nubala. Di kitab Syiar A'lamin Nubala, Imam Ad-Dhahabi. Di depan masjid itu ada penjual roti yang memperhatikan beliau sejak dari awal diperlakukan oleh pengurus masjid tersebut. Sampai didorong dari teras masjid pun sampai ke tengah jalan. Ya. Hingga akhirnya beliau melihat tidak ada tempat lain kecuali lapak laki-laki penjual roti tersebut. Lalu kemudian Imam Ahmad meminta izin untuk tinggal di rumah tukang roti tersebut. Ahlan wa sahlan dengan senang hati, ada seorang musafir. Saya sangat suka membantu orang, apalagi orang yang seorang musafir. Maka akhirnya beliau masuk ke rumah orang penjual roti tersebut, dan Imam Ahmad bin Hanbal melihat sesuatu yang tidak biasa pada orang tersebut. Beliau penjual roti tersebut tidak akan pernah ngomong kalau tidak ditanya, kalau tidak disapa, kalau tidak dimulai dari Imam Ahmad bin Hanbal. Pendiam, sibuk dengan aktivitasnya, tapi bibirnya terus terbasahi dengan istighfar. Dengan jelas seperti terdengar dan terlihat oleh Imam Ahmad setiap gerakan-gerakan yang ia lakukan dalam membuat roti tersebut diiringi dengan istighfar. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan kepada laki-laki tersebut, apa yang engkau lakukan terus menerus, apa yang engkau ucapkan terus menerus, kata laki-laki tersebut, kata Imam Ahmad bin Hanbal pada laki-laki tersebut, yang saya lakukan adalah istighfar. Istighfar. Saya berusaha mendawamkan istighfar. Sejak kapan ente mendawamkan istighfar? Sejak saya tidak tahu, tapi yang saya ingat adalah sejak saya mulai menjadi seorang pembuat roti dan penjual roti. Saat itu saya sekitar sudah 30 tahun aktivitas saya sebagai penjual roti saya lakukan, dan sejak itulah saya sudah terbiasa mendawamkan istighfar. Lalu apa yang ente dapatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal? Alhamdulillah, Allah mudahkan setiap urusan dan masalah saya, dan saya merasa Allah mengabulkan setiap doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai saat ini ada satu yang belum terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya begitu betul-betul ingin bermuajah melihat langsung Imam Ahmad bin Hanbal, ulama masyhur saat sekarang.
Saya ingin mengambil istifadah darinya. Saya ingin berwajah sekedar menatap matanya, melihat wajahnya. Tapi Allah belum mengijabah doa saya tersebut. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Langsung Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Inilah istighfar ente, inilah yang membuat saya akhirnya didorong-dorong oleh takmir masjid tadi, dari masjid sampai keluar dari teras ini, sampai ke jalanan, sampai saya terdorong ke rumahmu. Istighfar kamulah yang membuat itu. Saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Menitis air mata laki-laki tersebut. Ya Allah, satu hal yang sangat yang masa mustahil untuk bisa berjumpa dengan laki-laki yang dia rindukan. Tapi dengan istighfar Allah hadirkan hingga seolah-olah laki-laki itu didorong-dorong untuk masuk ke rumah laki-laki pendorong tersebut. Begitulah istighfar itu. Begitulah kekuatan istighfar itu, dituliskan oleh Imam Al-Dhahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya Allah, bukankah kita juga akan menemukan bagaimana istighfar itu memiliki keutamaan yang sangat dahsyat. Ia akan menjamin kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Nuh kita lihat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya salam, menjamin kenikmatan Allah curahkan. Bukankah Allah juga tidak akan mengadab satu kaum ketika di dalam kaum itu ada orang-orang yang betul-betul beristighfar, yang terkadang istighfar kita itu butuh istighfar kita terkadang membutuhkan istighfar hingga akhirnya tetap saja Allah menghadirkan azab itu ke tengah-tengah kita. Maksudnya apa? Istighfar yang kita lakukan terkadang hanya ingin mendapatkan janji-janji Allah, mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan anak-anak yang banyak, memudahkan setiap permasalahan yang kita lakukan. Sungguh istighfar yang diharap, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, istighfar yang lahir dari keikhlasan hati kita, istighfar yang tidak membutuhkan istighfar lagi, istighfar yang betul-betul tulus, istighfar yang betul-betul hadir dari hati nurani kita. Ini juga yang menyebabkan kenapa Nabi Allah Yunus akhirnya terselamatkan dari zulmat, dari kegelapan demi kegelapan, karena iktiraf, karena pengakuan yang tulus dari Nabi Allah Yunus alaihissalam. Subhanak inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukankah itu juga bagian daripada istighfar? Bukankah itu juga bagian daripada meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya az-zulumat, kegelapan demi kegelapan yang dirasakan oleh Nabi Allah Yunus, Allah mudahkan, Allah keluarkan, Allah kembalikan beliau ke permukaan laut. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara. Allah menurunkan hujan midrara, bukan hanya hujan yang menjadikan, Masya Allah, terkait dengan hujan itu persepsi kita adalah itu rahmat. Lalu kemudian karena Masya Allah mungkin kita selalu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan itu yang rahmat sebenarnya kepada kita, tapi kita sendiri yang mengubah itu menjadi sebuah hal yang bagi kita, persepsi kita menjadi rusak. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwal. Ya salam. Wa yumdidkum bi amwal. Allah itu akan memperbanyak kalian harta. Ya salam.
Bahasa Allah di sini materi, Pak. Harta itu materi. Bukan sesuatu hal sesuatu yang butuh penafsiran, seperti misalkan hadis Rasulullah SAW itu seperti apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa lain syakartum la azidannakum, sesiapa yang bersyukur itu akan saya tambahi. Itu kan pemaknaan penafsirannya itu masih membutuhkan penafsiran apakah secara materi atau non materi. Tapi yang ketika Allah berbicara, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Amwal wa banin itu adalah materi. Allah hadirkan harta yang banyak dan anak-anak yang banyak ketika istighfar kita tulus dari hati dan penuh keikhlasan, terus kita laksanakan dan kita keluarkan dari lisan-lisan kita. Allah janjikan juga surga di dalam surah Nuh tersebut. Bukankah juga akan kita lihat bagaimana istighfar itu juga akan menghilangkan rasa sedih yang menimpa kita, menghilangkan rasa tertekan yang sedang menimpa kita, dan menghilangkan rasa duka yang sedang menghampiri kita. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, "Idza kasarat dzunubul 'abdi wa lam takun lahu a'malun yukaffiruha adkhala Allah ta'ala 'alaihi dhunub fatakuna kafaratan lidzunubi." Dan juga ada hadis yang lain, Allah sampaikan kepada kita, minadz dzunubi la yukaffiruha illa al-dhunub. Terkadang dosa-dosa kita itu akan terhapus dengan humum, dengan kebukaan itu sendiri ketika kita beristighfar di sana. Apabila idza kafarat dzunub, apabila dosa seorang hamba itu banyak dan dia tidak mempunyai amalan yang menutupinya, niscaya Allah akan memasukkan kepada hatinya kedukacitaan. Kedukacitaan itulah yang menjadi kafarat baginya ketika kedukaan itu ia hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita mendengar dan membaca hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man aktsara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Sesiapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan membebaskan darinya kedukaannya. Dan bukankah juga kita mendengar hadis Rasulullah SAW, "Wa min kulli dhayqin makhraja." Dan dia Allah akan memberikan pembukaan solusi, jalan keluar bagi setiap kesulitannya. Dan juga istighfar, ketika istighfar itu betul-betul tulus kita lakukan, maka sungguh ia akan menghadirkan kepada kita kemudahan dalam mencari rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Man istaqta'a rizqa falyastaghfirillah." Barang siapa yang merasa diperlambat rezekinya, hendaklah ia beristighfar. Masalah. Insyaallah begitu Allah itu Maha Ghaffar, Maha Rahman dan Rahim. Membutuhkan istighfar yang tulus dari kita. Nah, seperti yang kita tahu tadi, bahwa istighfar itu hanya bertolak dari keimanan, berbeda dengan taubah yang bertolak dari kemaksiatan
terlakukan, maka taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia betul-betul dibarengi dengan taubat nasuha. Bukankah kita dianjurkan ketika dalam sujud-sujud terakhir kita, dalam sholat-sholat yang kita lakukan, seperti yang disampaikan oleh ulama kita dari Saudi, kita dituntut dalam akhir sujud terakhir kita menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Satu lagi ya, Pak? Kenapa, Pak? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Salam. Tiga doa ini dianjurkan kita baca, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujud kita, dalam sujud terakhir kita. Dan perlu kita ketahui fikihnya. Fikih sujud lama itu, di akhir sholat itu, seorang imam tidak boleh melamakan sujud akhir. Tidak boleh dalam fikihnya. Oh, saya lama, biar saya bisa bermunajat di sana. Tidak boleh kalau kita seorang imam. Melamakan sujud akhir itu hanya boleh dilakukan oleh dua orang. Dia seorang makmum atau dia seorang sholat sendiri, sholat sunnahnya. Kalau dia seorang imam tidak boleh melamakan sujud akhir. Dan di dalam sujud akhirnya itu kita diminta untuk bermunajat, memohon doa kepada Allah yang tiga tadi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya salam. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Seorang hamba saat kondisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika ia berada dalam kondisi sujud. Ketika kita lemparkan, kita dekatkan ke tempat yang paling rendah, tapi kita saat itu posisi sangat dekat kepada Allah yang Maha Tinggi, maka perbanyak sujud. Karena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba kondisi ia paling dekat dengan Rabb-nya itu adalah ketika sujud. Maka terakhir, mudah-mudahan di dalam saat-saat yang penuh dengan keberkahan yang berlipat-lipat ini, kita Allah jadikan orang-orang yang at-tawwabin wal mutatahhirin, dan orang-orang yang terus melazimi istighfar, yang keluar dari lisan-lisan kita istighfar yang betul-betul penuh keikhlasan dan ketulusan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum. Wa astaudi'ukumullahu jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.